Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan salah satu subscriber hobi ngaji yang bertanya tentang masalah apakah seorang suami ketika menyentuh istrinya dapat membatalkan wudu. Akan saya jawab dengan dalil Al-Quran maupun dari hadis serta qaul-qaul ulama. Bagi teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan seputar fikih yang ingin ditanyakan kepada saya, silahkan ditulis di kolom komentar. Para pemirsa, apakah menyentuh seorang istri itu dapat membatalkan wudu? Ulama itu berbeda pendapat tentang masalah ini. Berbeda pendapat di dalam memahami ayat tentang batalnya wudu dan juga berbeda pendapat tentang hadis tentang batalnya wudu. Yang pertama tentang ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah wudhu dan batalnya wudhu itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, kalau kau hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian. Jadi di sini atofnya itu kepada wujuhakum. Oleh karena itu dibaca nasab karena wujuhakum menjadi maf'ul. Wa arjulakum, dan kedua kaki kalian dibasuh ilal ka'bain, sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban, kalau kalian junub, fattahharu, hendaklah bersuci, artinya mandi. Wa in kuntum marudha, kalau kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau baru selesai buang air besar, au lamastumun nisa, atau menyentuh seorang perempuan, falam tajidu ma'an, kemudian tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, hendaklah bertayammum menggunakan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aydiyakum minhu, dan tangan kalian. Itu ya, artinya wajah dan tangan itulah yang perlu diusap dengan debu ketika bertayammum. Oke, dari ayat ini saja ulama itu berbeda. Tepatnya perbedaannya itu pada lafaz lamastumun nisa. Bagi ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan atau menyentuh istri itu batal karena memaknai lamastum itu dengan makna hakikat. Apa lamastum? Yaitu menyentuh dengan tangan. Ya pokoknya tersentuh. Pokoknya kalau sudah nyentuh ke istri itu sudah batal wudunya. Itu bagi ulama yang mengatakan menyentuh istri itu adalah membatalkan wudu. Berbeda dengan ulama yang mengatakan menyentuh istri tidak membatalkan wudu, karena lamastumun nisa diartikan dengan melakukan hubungan suami istri. Artinya kalau cuma nyentuh tidak membatalkan wudu, kalau sampai hubungan istri itu dapat membatalkan wudu. Perbedaan pendapat di antara ulama itu sangat seru dan sangat ilmiah sekali. Misalnya tentang maknanya tadi, tidak bisa lamastum diartikan jima, katanya yang
mengatakan itu maknanya menyentuh. Kenapa? Karena kalau dikatakan lamasa ya artinya itu menyentuh. Orang Arab itu mengartikan menyentuh. Dijawab oleh kelompok yang mengatakan itu bermakna jima. Wong Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang sangat pintar, ahli takwil, itu memaknai jima. Tidak hanya itu, Sayyidina Ali juga memaknai mulamasa dengan jima. Penafsiran Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas bahwa makna mulamasa atau lamastum dalam ayat itu adalah jima itu bisa dicek di kitab Subul Salam. Bisa dicek. Kalau di Maktabah Syamilah itu juz 1 halaman 94. Kemudian tentang hadisnya, apakah ada hadis yang mengatakan bahwa menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu? Jawabannya itu ada. Di mana? Di kitab Bulughul Maram itu ada. Bagaimana bunyinya? Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 64. An Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, anna Nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabbala ba'da nisaihi, ialah menyentuh sebagian istrinya, ialah mencium sebagian istrinya. Tsumma kharaja ila sholati, kemudian Nabi keluar untuk sholat, walam yatawaddo, kemudian tidak berwudu lagi. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad tapi oleh Imam Bukhari didhaifkan. Oke, meskipun didhaifkan oleh Imam Bukhari, tapi ulama-ulama lain, para imam-imam lain, para rawi hadis yang lain tidak menganggap hadis ini dhaif. Kenapa? Kan ada hadis lain yang semakna dengan hadis ini, yaitu hadis tentang ketika Aisyah merasa kehilangan Rasul, kemudian Aisyah itu mencari Rasul dan meraba-raba, akhirnya dia nyentuh kaki Rasul padahal Rasul itu sedang sujud dalam sholat itu dijadikan penguat. Terus apakah ada hadis yang mengatakan bahwa menyentuh atau mencium istri itu membatalkan wudu? Ada juga. Ini dalam kitab Syarhuz Zarqani. Langsung saya bacakan hadisnya aja. Qublatur rajuli imra'atahu wajassuhu biyadihi minal mulamasati, faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa alaihi wudu. Intinya, seseorang yang mencium istrinya atau menyentuh istrinya dengan tangannya, maka dia wajib berwudu. Jadi sama-sama ada hadisnya. Cuma di sini yang ulumul hadis yang berperan untuk menilai ini sahih atau dhaif. Menurut kelompok A mungkin sahih, tapi menurut kelompok B dhaif. Menurut kelompok B sahih, mungkin menurut kelompok A itu dhaif. Itu biasa. Ulama itu berdebatnya itu sangat ilmiah dan sangat sopan. Jadi ini artinya silahkan yang mau mengikuti yang batal, yang mau mengikuti yang tidak batal silahkan, karena sama-sama ada dalilnya. Kesimpulannya ada 3. Di Ibanatul Ahkam itu disebutkan menurut Abu Hanifah, menyentuh perempuan, menyentuh istri dan menciumnya tidak membatalkan wudu. Jadi mutlak tidak batal. Waqala Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, al-lamsu biduni haidin li ghairi mahramin yungkidul wudu'a. Menyentuh tanpa penghalang kepada selain mahram itu membatalkan wudu. Wa inda Ahmad wa Malikin, menurut Imam Ahmad dan Malik, al-lamsu bi syahwatin yungkidul wudu'a. Menyentuh dengan syahwat membatalkan wudu. Jadi ada yang mengatakan mutlak batal, ada yang mengatakan mutlak tidak batal, ada yang mengatakan batal
Jadi yang mutlak tidak batal itu adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah. Saya tidak tahu secara pasti, tapi menurut info kalau orang haji itu menggunakan wudhu yang sekiranya tidak membatalkan kalau tersentuh pada perempuan. Ya kalau maksa mengikuti madhab yang batal wudhunya, insya Allah tidak selesai tawafnya nanti. Jadi mungkin disesuaikanlah dengan kondisi. Kalau misalnya Anda berada di tempat di mana jauh sekali ke air, jauh sekali ke sumber air, kalau pas berwudu nanti di tengah jalan takut tersentuh ke istri, ya maka bisa mengikuti madhab Abu Hanifah, tapi harus lengkap ya, dari fardunya, syaratnya, batalnya itu ikut semua. Jangan hanya ikut sebagian-sebagian, itu tidak dibenarkan. Nanti fardunya ikut Imam Syafi'i, batalnya ikut Imam Abu Hanifah, itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya wuduknya ikut Imam Syafi'i atau wuduknya ikut Imam Abu Hanifah tadi, misalnya sholatnya ikut Imam Syafi'i, itu ada ulama yang membenarkan, ada ulama yang membolehkan. Bisa dicek di kitab Fathul Mu'in. Oke, itulah informasi dari saya. Sedikit informasi mungkin sebagian dari kita tidak tahu itu. Oleh karena itu saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan atau dari apa yang saya sampaikan ada kesalahan bacaan kitab misalnya, ada kesalahan keterangan, mohon dikoreksi. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.